Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Har. Kita belajar bersama di channel Pak Har Nalar ya. Baik, adik-adik semuanya. Kesempatan hari ini saya akan bahas terkait dengan persiapan UTBK kalian di gelombang kedua. Kuasai gelombang pertama, maka akan menjadi pemenang di gelombang yang kedua. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya soal yang nomor 18 ya. Di UTBK soal ini nomor 18, soal bab tentang maksimum minimum trigonometri ya. Soal terkait dengan maksimum dan minimum di dalam trigonometri ya. Ini trigonometri ya, ini dikuasai. Apa yang harus Anda pahami di dalam fungsi maksimum minimum? Ini pahami dengan baik. Namun sebelumnya saya akan jelaskan ilmunya terlebih dahulu ya. Saya akan jelaskan ilmunya terlebih dahulu. Apa ilmunya? Mencari maksimum minimum di dalam trigonometri, sin X dan cos X itu punya maksimumnya 1 dan punya nilai minimumnya adalah min 1 ya. Ini pedoman wajib. Pedoman wajib. Kemudian setelah Anda tahu bahwa sin X dan cos X itu maksimalnya 1 dan min 1, kamu juga harus teringat pada saat nanti ada bentuk kuadrat ya. Sin kuadrat dan cos kuadrat itu maksimal 1 tapi terendahnya 0 ya. Ini dipahami ya. Nah, oke. Sekarang saya akan berikan contoh ya, bentuk-bentuk mencari nilai maksimum ya. Contohnya. Ini, namun sebelumnya saya akan jelaskan lebih detail, lebih jelas gitu ya. Jika saya punya soalnya adalah misalnya saja Y sama dengan A sin B X plus C plus D ya, misalkan kejadiannya begitu ya. Nah, maka soal semacam ini pertanyaan bervariasi. Kalau kalian ditanyakan amplitudo, ingat-ingat ditanyakan amplitudo, maka jawablah harga mutlak koefisien trigonometrinya. Nah, itu namanya amplitudo. Kalau Anda ditanyakan periode ya, maka periodenya selalu jawab 2pi, tetapi dibagi dengan koefisien X-nya. Jadi 2pi dibagi dengan B ya. Kalau Anda ditanyakan maksimum minimum, nah baru Anda ganti ya. Kalau diganti maksimum minimum, tugas kalian adalah cukup mengganti tulisan sin itu diganti 1 dan min 1 ya. Ingat-ingat, saya ganti 1 dan min 1. Kalau saya ganti 1, maka Anda akan mendapatkan Y maksimumnya. Maka didapatkan A, saya ganti trigonometrinya tadi, saya ganti 1, maka akan didapatkan nilai 1 ditambah dengan D. Itu berarti nilai maksimumnya. Andai kata ditanyakan nilai minimum, maka diganti dengan negatif 1. Berarti A dikali negatif 1 ditambah D. Ini adalah nilai maksimum dan minimumnya ya. Nah, ini wajib dimengerti. Jadi setiap ada fungsi dalam satu fungsi, sin saja atau cos saja, tugas kamu hanya ganti 1 dan min 1. Kita praktekkan ya. Disediakan Fx cos X ya. Jadi disediakan di sini Fx sama dengan cos X min B. Gx-nya diketahui A plus sin Bx. Memiliki daerah hasil yang sama. Maka kita akan ambil dulu soalnya ya, biar nanti kita mendapatkan lebih jelas. Fx adalah cos Ax min B. Berapa maksimumnya? Kita ganti aja angka 1. Kalau saya ganti angka 1, maka didapatkan 1 min B. Kalau saya ganti min 1, maka akan Anda dapatkan min 1 min B. Nah, inilah namanya maksimum, yang bawah namanya minimum karena lebih kecil. Sekarang kita cari Gx. Apa Gx? Gx adalah A ditambah dengan sin Bx. Ini sin Bx. Nah, ini andai kata saya ambil 1, maka Anda dapatkan fungsi ini menjadi A ditambah 1. Tapi kalau saya ganti min 1, didapatkan A min 1. Berarti A plus 1 nilai maksimum, min 1 adalah nilai minimum. Tadi dikatakan punya nilai yang sama.
berarti sesama maksimum ya. Ini coba sesama maksimum kita ambil. Maksimumnya 1 min B untuk yang si F, untuk yang si G maksimumnya A plus 1. Itu ya. Sekarang kalau saya pindahkan menjadi 1 ya, min A, min B saya pindahkan ke kiri, hasilnya 1. Ini merupakan pertanyaan, maka jawabannya adalah 1. Berarti jawaban yang D. Begitu mudahnya. Wah, kalau saya mau ambil dari sisi minimum, boleh. Dari sisi minimum, boleh. Kalau kita ambil dari sisi minimum, maka minimumnya adalah min 1 min B itu miliknya F, tetapi A min 1 itu miliknya si G. Kalau saya pindahkan, maka Anda dapatkan min 1 min B min A, ini ya, min 1 min B min A, atau boleh juga saya pindahkan ya, bentuknya saya ambil ya. Maka ini jadi A ditambah dengan B dikurang 1 hasilnya min 1. Berarti kalau begitu andai kata saya balik 1 min A min B berarti hasilnya juga 1. Sama ya, akan memberikan nilai yang sama. Maka jawabannya adalah 1. Nah, sekarang bagaimana andai kata ketemu soal yang berbeda ya? Andai kata ketemu soal yang berbeda, ini maka yang kamu lakukan, saya berikan contoh. Perlu dipahami mencari maksimum minimum itu cukup mengganti angka 1 dan min 1 pada trigonometri yang hanya satu fungsi saja ya. Andai kata ini saya ganti angka 1, maka kita akan dapatkan nilai fx-nya itu adalah A min 3. Tapi pada saat saya ganti dengan angka min 1, maka nilai fungsinya menjadi fx sama dengan A plus 3. Berarti A min 3 itu merupakan nilai minimum dan A plus 3 merupakan nilai maksimum. Sedangkan pada saat di sini x-nya sin-nya tak ganti 1, saya ganti 1, maka akan mendapatkan nilai g-nya. G-nya senilai dengan 5 ditambah dengan B. Tetapi pada saat saya ganti dengan min 1, maka G-nya akan bernilai dengan 5 min B. Nah, 5 plus B itu merupakan nilai maksimum, sedangkan 5 min B merupakan nilai minimum dari fungsi G-nya. Nah, apa yang menjadi pertanyaan ya? Dia mempunyai daerah hasil yang sama ya. Hasil yang sama yang dimaksud adalah minimum dengan minimum, maksimum sama-sama dengan maksimum. Kita tahu nilainya A ditambah 3 itu maksimumnya si fungsi tadi senilai dengan 5 ditambah dengan B. Berarti andai kata ini saya pindahkan A dikurangi B senilai dengan 5 dikurangi 3. Berarti akan memberikan nilai sama dengan 2. Berarti soal ini nilai A dikurangi B-nya maka akan memberikan nilai sama dengan 2. Ini boleh diganti pada saat kita mengambil yang minimum juga boleh ya. Jadi intinya sama antara A minimum dan maksimumnya. Sekarang kita coba soal yang berbeda. Fx ya, ini juga nomor 18 ya. Fx A min 3 cos 2x ya. Tapi ini ada kuadratnya nih. Gimana nih kalau ada kuadratnya? Nah, ini yang perlu diwaspadai pada saat ada kuadratnya. Di dalam trigonometri kalau hanya cos saja saya ganti 1 dan min 1. Sehingga kalau saya ganti 1 akan berakibat nilainya menjadi A min 3. Kalau saya ganti min 1 cosnya senilai dengan A plus 3. Tetapi kalau ada sin kuadrat maka diganti 0 dan 1. Kalau saya ganti 0 maka kita akan mendapatkan B dikali 0 itu nilainya 0 maka tinggallah 5. Andai kata saya ganti dengan 1 maka ditambah 5 plus B. Jadi mencari nilai maksimum fungsi kuadrat itu diganti 1 sama 0 ya. Karena min 1 dikuadratkan pun tetap nilainya 1 ya. Nah dari sini kalau dia mempunyai hasil yang sama ya. Hasil yang sama berarti maksimum dengan maksimum ya. Ini merupakan maksimum, 5 plus B juga maksimum. Maka jadikan 1. Maka kita akan dapatkan A plus 3 itu sama dengan 5 plus B.
Berarti A dikurangi B nilainya adalah 5 dikurangi 3. Berarti memberikan nilai 2 ya. Jadi A min B bernilai 2. Nah, tapi andai kata kita mau cari ya, kita mau cari antara minimum dulu juga nggak masalah ya. Minimumnya adalah A min 3 disamakan dengan minimalnya adalah 5. Berarti A-nya Anda dapatkan 8. Kalau ditanya A-nya ya berarti A-nya bernilai 8. Itu jadi, dan A-nya 8, maka B-nya tentunya ya, ini A dikurangi B nilainya 2 ya. Maka kalau A-nya 8, maka B-nya 6 kan begitu ya. Ini sekarang kita ditanyakan tadi, oh A min B, maka A min B itu bernilai senilai dengan 2. Nih, di contoh soal yang lain ya, ada soal yang campur nih ya, antara sin dan kuadrat dan tidak. Nah, jika terjadi bentuk kuadrat semacam ini, maka jadikan ini menjadi kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu caranya Anda buat kuadrat. 4 kalau dibuat kuadrat menjadi 2 sin ya. 2 sin X plus 1. Kenapa? Karena ini andai kata saya uraikan, 2 sin dikuadratkan itu menjadi 4 sin kuadrat, ditambah 2 kali 1 kali 2 menghasilkan 4 sin X, ditambah 1 kuadrat bernilai 1. Nah, berarti kalau begitu ini nilainya 4 sin kuadrat, 4 sin X plus 1. Sedangkan di sini ada 6, berarti kurang 5. Nah, berarti kalau begitu kuadrat sempurnanya ini plus 5. Nah, sekarang kalau sudah bentuknya sebegini, berapa nilai Y-nya? Nah, kita tahu bahwa nilai minimumnya jika bentuk kuadrat ini saya anggap 0. Karena kuadrat itu terkecilnya 0. Berarti kalau dia 0, maka ditambah dengan 5, Anda dapatkan angka 5. 5 itu merupakan nilai minimumnya. Berarti tidak mungkin ini, tidak mungkin. Oh, berarti jawaban yang D. Karena 5. Ini harus dipengerti ya. Nah, bagaimana maksimumnya? Nah, maksimumnya kamu ganti sinnya itu diganti 1 ya. Sinnya saya ganti 1. Nih, kalau saya ganti 1, maka Anda dapatkan dalam kurung Y-nya adalah 2 dikali 1 ditambah dengan 1 dikuadratkan ditambah dengan 5. 2 tambah 1 3, kuadrat itu 9 tambah 5 nilainya 14. Maka kita dapatkan nilai 14. Berarti kita simpulkan Y-nya terendahnya 5, terbesarnya adalah 14. Ini, maka hati-hati untuk tipe soal semacam ini, tetap semangat. Sukses selalu untuk UTBK 2021. Soal fx ya. Ini cara mencari maksimum minimum saja ya, biar Anda terlatih begitu. Fx-nya katakan 5 ditambah dengan 6 tertulis sin kuadrat 7x. Bagaimana mencari maksimum minimumnya? Kamu cukup ganti. Kalau ini diganti 1 ya. Kalau sin kuadrat jangan lupa diganti 1. Maka jadi 5 ditambah 6 maka menghasilkan 11. Jangan diganti min 1 tapi diganti 0 ya. Maka diganti 0 maka 5 ditambah 6 dikali 0 0 maka 5. 5 itu merupakan nilai minimumnya. 11 mempunyai nilai maksimumnya. Itu cara mencari maksimum dan minimum. Bentuk versi lain, kalau saya punya soal fx sama dengan 6 dikali sin 3x dikali dengan cos 3x. Nah, ini hati-hati. Kalau bentuknya itu perkalian sin dikali cos, kalau bentuknya perkalian sin dikali cos, maka ubahlah menjadi 3 dikali 2 sin 3x dikali dengan cos 3x. Maka 2 sin 3x cos 3x itu ubahlah menjadi sin 2 kalinya. Maka menjadi sin 6x. Ya, gitu ya. Nah, Anda akan dapatkan tak ganti 1 menghasilkan 3, diganti min 1 memberikan nilai min 3. Maka maksimumnya 3, minimumnya adalah min 3. Ingat cara menggantinya tadi? Jika terdapat 2 sin bintang dikali cos bintang,
maka diubah menjadi sin 2 bintang ya. Ini jangan lupa. Ini jadi kalau nanti ada fungsinya kok mengandung perkalian sin dikali cos, maka diubah dulu menjadi sin 2 kalinya. Nah, saya berikan antisipasi kalau soalnya gelombang 2. Bisa jadi gelombang 2 muncul soal ya. Gelombang 2 bisa jadi muncul soal di mana soalnya kemunculannya adalah 3 sin X ditambah dengan 4 cos X plus 8 misalnya. Nah, yang perlu diantisipasi ini sin ada cosnya ditambah. Maka Anda wajib ingat bentuk sin ditambah cos. Anda ingat-ingat ini. Ini ya, kalau ada bentuk A sin X ditambah dengan B cos X, maka ini lekas diubah. Nih, apa ngubahnya? Menjadi akar A kuadrat plus B kuadrat dikali cos X min alfa. X-nya itu ngikuti sudut di sini ya, ngikuti sudut yang ada di sini, X min alfa. Lah inilah yang tinggal diganti-ganti 1 atau min 1 ya. Nah, saya anggap ini adalah A-nya, ini merupakan B-nya. Maka ini tentunya saya ubah menjadi akar 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 begitu ya. Nah, langsung tak kali cos X min alfa. Nah, ditambah 8. Nah, tugas kamu sekarang sudah sederhana ya. Karena depan menjadi 5, yang belakang menjadi cos X min alfa plus 8. Maka jangan lupa tinggal diganti 1 dan min 1. Berarti 5 ditambah 8 nilainya 13. Kalau tak ganti min 1, min 5 ditambah 8 nilainya 3. Ya, ini cara mencari maksimum dan minimum. Sekali lagi saya mantapkan kembali. Jika nanti Anda ketemu soal, hati-hati yang soal gelombang kedua. Gelombang kedua misalkan ada fungsi fx ya, di mana fx-nya adalah k dibagi dengan 3 sin x ditambah misalkan 4 cos x. Ya, katakan di sini 7 begitu ya. 7. Nah, pertanyaannya, jika fx itu mempunyai nilai maksimum, nilai maksimumnya katakan sama dengan 6 nih misalkan ya. Maksimumnya 6. Ya, nggak usah banyak-banyak lah ya, misalkan maksimumnya ya 6 boleh ya, atau berapalah ya, bebas saja 2, 3. Nah, pertanyaannya berapa sih nilai minimumnya? Ditanyakan nilai minimum. Maka langkah awalnya adalah ganti apa dulu? Ganti yang sin tambah cos ini. Ini fungsi ini saya ganti dulu. Diganti menjadi apa? Menjadi fungsinya menjadi K. 3 dengan 4 maka menjadi, ingat, akar 9 ditambah 16 jadi 5 ya. Maka di sini menjadi 5 dikali cos X min alfa gitu ya. Ditambah dengan 7. Tugas Anda mengganti 1 dan min 1. Kalau saya ganti 1, maka Anda akan dapatkan fungsinya K per 5 kali 1 tambah 7 jadi 12. Nah, yang satunya kalau saya ganti dengan min 1 ya. Kalau saya ganti min 1, ini 1 atau min 1. Kalau saya ganti min 1 maka menjadi K 5 kali min 1 min 5. Min 5 ditambah 7 menjadi 2. Nah, kalian bisa tahu mana yang memungkinkan menghasilkan maksimum. Hati-hati. Menghasilkan maksimum yang pembaginya kecil. Berarti maksimum ini. Nah, maksimumnya nilainya tadi 6. Berarti Anda dapatkan K-nya jadi 12. Dengan K12 masuk sini. Maka ketemu F minimumnya ya. Maka minimumnya menghasilkan 12 per 12. Hasilnya menjadi 1. Ini gambaran untuk gelombang yang kedua. Semangat terus, belajar terus. Yakinlah Anda menjadi pemenangnya. Ikuti channel ini terus ya. Nih, dan jangan lupa jika ini video bermanfaat buat kesiapan kalian, silahkan Anda like, silahkan Anda komen, dan sekaligus Anda subscribe ya. Ini terima kasih atas perhatiannya dan kunjungannya di channel ini. Semangat terus, tetap semangat. Semangat pagi semuanya.